Trade Planner, video kali ini akan ngajarin kalian gimana caranya cuan 170 pips di market gold dengan cara yang super simpel dan tentunya dalam waktu yang sangat singkat. Ingin tahu caranya? Stay tune terus. Halo Pak Anton, halo Bu Indri, apa kabar? Halo Coach Robert, baik nih. Iya, jadi aku sebenarnya ngundang kalian berdua ke sini nih, khususnya untuk Pak Anton sama Bu Indri. Aku tuh pengen ngobrol-ngobrol tentang cuan di club kemarin. Iya. Kemarin itu di club, kalau aku tidak salah cuannya 170 pips dan waktunya cepet banget. Aku penasaran banget Pak. Sebenarnya apa sih yang digunakan metodenya itu biasanya dalam penggunaan sinyal di club. Dan tapi sebelum masuk ke metodenya nih, aku pengen ngobrol dulu Pak. Kira-kira tuh kalau sinyal cepat di club itu tipsnya apa sih? Ya momentumnya aja tepat gitu kan, momentumnya tepat, kemudian memang harganya lagi volatile ya, hasilnya seperti itu. Nah tapi itu berapa lama emang Pak cuannya kemarin? 1 jam kalau nggak salah. 1 jam? Ya. Itu bisa 1 jam gitu Pak? Bisa. Kalau memang lagi volatile 1 jam, ya bisa. Cepet banget berarti ya? Cepet Berarti kalau market lagi volatile memang kemungkinan kita profit 170 pips itu 1 jam masih bisa ya? Bisa. 170 pips. Nah aku juga mau tanya Pak, kita kan sering banget bicara tentang momentum nih. Iya. Mungkin di tempat-tempat lain juga khususnya Pak Gema sering banget kalau kita trading harus momentum. Ya. Nah sebenarnya momentum yang digunakan itu harus yang seperti apa sih Pak? Maksudnya arti dari momentum ini tuh apa? Momentum ya bentuk dari price action, kemudian indikator yang mendukung, jadinya ya tepat aja masuknya gitu. Jadi maksudnya tadi apa indikatornya? Indikatornya mendukung, price actionnya mendukung, jadinya memang waktunya tepat, ya udah. Nah Bu Indri paham nggak tuh maksudnya? Paham sih. Oke. Nah berarti jadi pertama harus ada momentumnya. Iya. Nah sebelum ada momentum Pak, biasanya kan kita juga trading itu pakai metode. Nah jadi metodenya itu coba Pak Anton bisa spill gak? Tapi lisan dulu aja lisan, kita nggak usah ke chart. Nanti kita ke chartnya belakangan. Metode ya, dulu. kita banyakkan metodenya sih pakai istilahnya money magnet strategy, yang menggunakan momentum-momentum yang ada dari bantuan exponential moving average. Berarti selain EMA, di sinyal yang ini kemarin itu kita pakai apa aja? Ada pakai price action juga, ada stokastik juga. Gitu. Oke, berarti price action juga ada ya. Jadi Iya. bukan cuma EMA. Nah, Bu Indri pernah nggak tuh coba pakai metode trading gitu? Pernah dong pasti, apalagi IMA kan. Gold emang cocok banget sih pakai IMA. Saya sering juga pakai. Oh, berarti Bu Indri juga suka trading di gold? Iya, suka Pakai trading. EMA. Iya, betul. Spill satu dong Pak. EMA pakai EMA berapa sih? Pasti penonton juga banyak banget Iya, yang mau iya. tahu nih. EMA 21, EMA 21. exponential moving average 21. Exponential Moving Average 21 dan nanti kalau sisanya mau tahu ada di videonya price action ya teman-teman. Nah aku juga mau tanya nih, kadang kan kita itu kalau bicara momentum boleh lah, semua momentum bisa kita cari, bisa kita tunggu, terserah apapun kita sebutnya itu. Kemudian metode juga banyak yang bisa kita pelajari. Tapi biasanya ini yang suka jadi problem ketinggalan, bener nggak Bu Indri? Iya. Ketinggalan market itu kan suka jadi problem ya Pak ya. Nah aku mau tanya, gimana sih cara kita mengantisipasi ketinggalan tersebut kalau dari Bu Indri dulu mungkin? Oke, menurut saya sih salah satu hal yang bisa jadi antisipasi kita ya, biar nggak ketinggalan market, itu caranya dengan memilih broker yang sistem tradingnya itu pakai DMA. Apa tuh atau DMA? Direct Market Access. Oke, direct market access. Jadi setiap transaksi kita itu langsung diteruskan ke liquidity provider. Jadi transaksi kita bisa 1 second dan bahkan saat news besar berlangsung gitu sih. Oke, berarti harus broker yang DMA. DMA. Tempatnya di betul. mana, Bu? Nah, di Orbitrade dong. Oh, di Orbitrade DMA juga. Oke, mantap. Berarti di Orbitrade itu selain udah bergaransi, tapi ada DMA juga. Nah, Pak Anton kira-kira kalau memilih broker yang DMA itu cocok nggak sih Pak buat kita trading kalau menurut Pak Anton? Iya, selain cocok dan itu merupakan hal yang penting ya, karena kita udah capek-capek analisa, kemudian pas mau eksekusi malah nge-lag gitu. Jadinya momentum kita ketinggalan istilahnya. Oh, kan. nge-lag? Iya, bisa jadi nge-lag kalau bisa pernah. Oh, berarti ada yang pernah kejadian? Pak Anton pernah kejadian seperti itu? Pernah. Bu Indri juga pernah? Pernah. Apalagi kalau misalnya lagi news besar nih Coach. Itu tuh sering banget beberapa waktu lalu ya, bahkan kita tuh pernah coba atau pernah pakai di broker lain juga, itu waktu lagi NFP itu tercancel otomatis gitu sih. Oh, berarti pas lagi news tuh kan kenceng banget tuh candle-nya ya, gede-gede ya? Lagi pending order, udah pasang pending order tapi tercancel Malah otomatis. tercancel. Iya. Lucu banget. Padahal harusnya sesuai gitu sama plan kita. Oh, jadi pentingnya yang DMA tadi atau direct market access itu biar kalau marketnya lagi volatile itu nggak ke cancel otomatis. Iya, bahkan masih bisa trading walaupun bukan pending order ya. Itu bisa langsung transaksi. Tapi kalau slippage
Iya, kalau slippage itu biasanya sih emang karena harga ya, karena emang pergerakan harga yang setelah ticknya itu seharga itu sebenarnya slippage. Nah, tapi pentingnya mencari broker yang bisa ada garansinya nih coach. Jadi walaupun ada slippage yang disebabkan oleh harga, itu bisa klaim. Gitu. Oke, berarti tadi harus DMA sama kita harus cari yang bergaransi. Karena kalau ada selisih harga yang terlalu jauh bisa kita klaim gitu ya. Nah, aku mau balik ke edukasinya lagi nih Pak Anton. Jadi sekarang mungkin mengarai ke Pak Anton aja nih. Nah, tapi Bu Indri nanti boleh jawab juga sepengetahuan Bu Indri. Tadi kan kita pakai EMA, ya kan? Kemudian tadi kita juga pakai metode breakout. Bisa nggak jelasin ke teman-teman semua yang di rumah tentang metodenya? Mungkin pakai chart yang kemarin kita pas lagi sinyal, kemudian kita reka adegan. Silakan coba langsung Pak Anton. Chart berarti ya? Iya, boleh. Silakan. Kita buka dulu chartnya. Kita lihat nanti step by step-nya kira-kira seperti apa nih untuk bisa menghasilkan 170 pips dalam waktu 1 jam ya Pak Anton ya. Nah, ini sinyalnya jam berapa Pak? Sinyalnya jam 12 malam. Oh oke. Coba kita lihat. Nah kita lihat posisinya saat kejadian itu ya, saat sinyal diberikan seperti ini. Jadi memang secara price action sudah reject dari EMA ya. Kemudian EMA-nya juga sudah bullish crossover, ini antara EMA 21 dan 34 yang menandakan mulai keluar dari sideways atau mulai masuk uptrend. Ya. Momentum yang tadi stokastik juga sudah mulai masuk oversold, artinya pelemahan sudah terbatas ya. Jadi saat itu disinyalkan, kemudian kejadiannya memang nggak langsung terbang sih. Kalau kita run, kejadiannya itu sideways sebentar, baru langsung terbang seperti ini gitu. Jadi tadi terbangnya sempat ngekor sedikit ya? Ngekor sedikit, lalu lanjut lagi. Oh tapi kan itu jaraknya coba, itu berapa satu pips? candle sudah 100 pip lebih ini. Pas lagi ngekor yang bikin rambut panjang itu berapa pips? Ini aja sudah 159 pip, 160-an pip ya. Berarti setengahnya sekitar 70 sampai 60 pips ya. Ya? Ekornya aja 100 pip nih. Itu gimana Pak cara berani ngeholdnya waktu itu? Saat itu memang aim kita di 200 pip targetnya. Jadi kita memang set target dulu ya. Habis itu baru kira-kira range-nya sudah mencapai mendekati target ya kita take profit aja. Oke, berarti kalau udah range mendekati target, kira-kira ada whipsaw gitu, mendingan di take profit aja ya. Nah kalau Bu Indri pernah nggak ngalamin kondisi gold kayak gini selama pakai EMA? Jarang sih. Jarang ya? Dapet. Nah kalau jam 12 gini ada yang jagain gitu coach? Nah itu gimana tuh Pak? Ada analis kita di E-Club itu jaga sampai jam 2 begadang pagi. Begadang. Oh jadi analis sampai jam berapa tadi Pak? Jam 2 pagi. Jam 2 pagi. Oh makanya kalau jam 12 pun market lagi seperti ini juga tetap ada kita kasih sinyal juga ya. Jadi sebenarnya mau dibilang hampir 24 jam ya bisa dibilang hampir. Karena gold ini tutupnya jam berapa ya Bu? Jam 3 sih rata-rata jam tergantung dari seasonnya. Jam 3.55 atau jam 2.55 gitu. Berarti cuma tinggal selisih paling 1 sampai 2 jam setelah market gold tutup ya. Jadi analis Astronaci terus selalu standby Bapak Ibu di E-Club. Nah itu tadi caranya. Coba bisa disimpulin nggak Pak? Kira-kira tips pertama sampai mungkin sampai tips keempat deh. Kira-kira apa saja dalam bentuk suatu trading plan untuk menghasilkan profit sebesar ini? Ya, yang pertama kita cek dulu trennya. Ya, yang jelas trennya sesuai nggak arahnya dengan trading plan kita. Support resistance itu penting. Kemudian kita gunakan bantuan indikator tadi EMA. Terus gunakan stokastik ya. Itu 2 indikator penting untuk melihat momentum di gold. Baru nanti ke price actionnya mendukung dengan tren yang ada nggak gitu. Oke, jadi tetap step by stepnya ya sebenarnya simple tapi ini harus dilakuin satu persatu ya, jangan sampai ada yang terlewat. Kalau dari Bu Indri nih tips trading buat penonton di rumah apa aja nih? Oke, kalau dengan penggunaan EMA sendiri ya, yang pertama tuh tipsnya adalah sabar, coach. Karena kalau ini kan seperti yang tadi, kita itu menunggu momentum. Jadi benar-benar harus sabar sampai si EMA-nya ini emang sesuai dari strategi kita. Karena kalau misalnya nih yang satu hari suka trading 2-3 kali menurut saya kurang cocok. Jadi emang karena harus sabar menunggu si EMA ini. Karena kalau memang udah sesuai waktunya, akurasinya itu emang tinggi banget. Gitu. Lalu yang kedua itu bisa mencari broker yang tepat. Jadi brokernya ini yang tadi ya sudah DMA karena kalau misalnya sudah dapat momentumnya kita bisa trading gitu ya dengan tepat. Lalu yang withdrawalnya juga gampang. Karena kalau kita profit kan kita pengen profit yang asli. Jadi profit yang bisa di withdraw dong. Bukan halu ya. Iya betul. Banyak berarti ya yang nggak bisa di withdraw itu kadang suka ada ya broker-broker nakal seperti itu ya. Itu ada sih yang curhat-curhat itu ada yang kayak gitu. Ya. Dan yang ketiga ya pasti garansi. Jadi kalau misalnya ada apa-apa ya, apalagi kita
transaksi dengan yang saat ini pakai teknologi gitu kan, itu pasti ada kalanya kemungkinan untuk error. Nah, pastinya kita harus pakai yang bergaransi. Jadi kalau misalnya memang amit-amit ada apa-apa, ya kita punya pegangan gitu sih. Nah kurang lebih seperti itu ya Trade Planner. Jadi tadi Pak Anton udah kasih 4 tips untuk kita menentukan sebuah trading plan, dan tentunya kalau kalian mau dapat rekomendasi sinyal dan juga komunitas terpercaya, apalagi dibimbing langsung sama Pak Anton, bisa langsung hubungi nomor WhatsApp di bawah. Dan kalau misalkan mau tempat trading yang aman dan nyaman, bisa nanti hubungi nomor WhatsApp di bawah juga. So tadi tips-tips pentingnya jadi harap dicatat, dan kalau misalkan ada pertanyaan silahkan komen di bawah, dan see you in the next video.